Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini kita akan membahas tentang tema yang sudah saya tuliskan di sini. Tema sore hari ini yaitu kita akan membahas tentang kita menyaksikan melalui panca indera, bukan lewat panca indera. Dunia ada di dalam kita, dunia bukan ada di luar. Mari kita bahas materi kali ini. Semoga materi kali ini nanti membuka wawasan, menyadarkan kita, dan memudahkan kita untuk menjangkarkan diri di momen saat ini. Semoga materi di sore hari ini membuat kita mengalami apa yang disebut dengan diri sejati. Mari kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat ya, kita punya banyak panca indera ya teman-teman ya. Kita yang sedang menyaksikan tubuh manusia ini, yang dikatakan manusia punya banyak komponen. Manusia dikatakan berarti dia memiliki tubuh fisik. Kemudian dia juga memiliki panca indera. Nah, panca inderanya manusia itu ada berupa mata, ada telinga, ada indera pengecap, ada indera penciuman, ada indera peraba, sehingga berbagai indera yang ada di tubuh manusia inilah manusia bisa juga dikatakan sebagai manusia. Maka panca indera yang ada di tubuh manusia ini adalah gerbang pertama untuk menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Selama ini ternyata banyak sekali dari kita semuanya yang mungkin sudah bangun ya. Kita bangun dari tidur ya. Kita bangun dari tidur, kemudian kita melakukan aktivitas sehari-hari ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua autopilot. Jadi otomatis. Kita ternyata tidak menyadari ya bahwa selama ini sepertinya tubuh ini tuh sudah diprogram ya. Tubuh ini sudah diprogram dengan sebegitu rupanya yang luar biasa, sampai akhirnya kita mempertanyakan siapakah diriku yang sebenarnya ya. Dan kita otomatis ya, ketika kita melihat apapun sudah otomatis melihat keburukan sudah otomatis pengen mengendalikan, pengen menghakimi ya. Kita menilai semuanya ya. Kemudian ketika kita itu dari penglihatan ya, belum lagi teman-teman dari indera pendengaran. Kita mendengarkan suara apa, kita mendengarkan ada orang yang mengatakan apapun di sekitar kita, kita pun juga ternyata menghakimi itu semuanya. Kemudian belum lagi indera peraba. Kita ketika meraba ya sesuatu, kita muncul lagi penilaian. Ya, misalkan kita meraba bola. Nah, bola ini kan bentuknya bulat ya teman-teman ya. Bola ini bentuknya bulat dan kita itu tidak bisa meraba itu dengan kenyataan yang ada bahwa itu bulat ya. Jadi ketika kita meraba bola itu pasti ada lagi penghakiman ya bahwa ini apa ya? Oh, ini kok bentuknya seperti ini ya. Itu semua akan muncul ya. Banyak sekali penilaian yang ternyata itu muncul dan memang kita tidak pernah hidup dengan realita. Nah, inilah yang membuat apa? Yang membuat kita tidak ingat siapakah diri kita sebenarnya, karena semua sudah terinstal dengan luar biasanya sejak kecil. Sejak kecil itu semua program, semua instalan dari lingkungan, dari semuanya ini benar-benar nempel di dalam diri ini. Sehingga diri ini itu sangat-sangat jauh sama dirinya yang sejati itu, atau mengalami pengalaman ketuhanan itu sendiri. Karena sudah sangat tebal sekali lapisannya, sehingga realita kehidupannya pun terjadi ya sesuai dengan instalan yang memang sudah diberikan sejak kecil itu tadi. Inilah alur dari kehidupan. Nah, kemudian teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya kita itu untuk mengalami pengalaman ketuhanan? Kita untuk mengalami kesadaran itu seperti apa? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kita menyaksikan melalui panca indera ya, bukan lewat panca indera. Oke, kita menyaksikan semuanya itu melalui loh ya, bukan lewat. Ya, kita melalui panca indera ini. Melalui berarti itu nempel. Ya, teman-teman, dia itu nempel loh.
Coba ketika teman-teman tuh bisa menyaksikan suasana di luar itu ya, misalkan ada gunung dan pemandangannya yang indah. Nah, ketika teman-teman melihat itu kan melalui ya, bukan lewat ya. Jadi melalui berarti teman-teman, dunia ini tuh ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena memang semua pengalaman kesadaran ini bisa dilakukan, bisa disaksikan ya, itu lewat semua ini, melalui semua panca indera ini. Dan bisa dibayangkan ya, ketika teman-teman matanya ditutup ya, ketika teman-teman matanya itu ditutup nih. Nah, ketika matanya ditutup, berarti tidak ada pengalaman di luar diri. Ya, tidak ada lagi apa yang dilihat, cuma gelap. Oke, berarti dunia ada di dalam diri kita. Karena pengalaman kesadaran ini disaksikan melalui semua panca indera yang ada di sini. Ketika mungkin kita mendengarkan suara, misalkan ada burung, ada banyak burung yang berkicau di luar ya. Sebenarnya realita yang ada itu melalui telinga, teman-teman. Jadi yang nyata itu telinga ini, ya. Yang nyata itu sebenarnya bukan suaranya itu, tapi yang nyata adalah panca indera ini yang nempel di dalam tubuh ini, kemudian kita saksikan nih dari telinga ini ya. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman ada suara yang sangat bising sekali, tapi telinganya teman-teman misalkan itu budek gitu ya, atau telinganya itu harus ditutup nih biar nggak kedengaran misalkan, itu teman-teman nggak bisa loh dengerin suara yang indah, nggak bisa dengerin kicauan burung, nggak bisa dengerin hal-hal di luar diri ini loh ya. Jadi sebenarnya yang nyata itu apa sih? Yang nyata adalah komponen dari panca indera yang ada di tubuh ini. Bentar kak, kak, anu aja kak, apa namanya, DM saya kak, saya tadi nggak baca ini komennya, di DM ya kak, di DM ya kak, di DM saja ya, silahkan di DM nomor saya, Kak Emina, nanti aku DM aja ya. Jadi melalui ya teman-teman, melalui loh gitu loh. Maka di sini itu ketika telinganya teman-teman budek, nggak kedengeran ya, ada masalah, sehingga teman-teman tuh nggak pernah mendengarkan apapun di luar diri ya. Jadi akhirnya ketika kita sadar bahwa semua ini pengalaman ini kesadaran terjadi lewat panca indera nih, berarti yang nyata itu yang saat ini nih, yang nempel nih gitu loh, yang nempel ini yang nyata nih gitu. Jadi yang nyata itu bukan dunia luar ya, yang nyata bukan dunia luar kita, tapi ternyata yang nyata itu adalah yang saat ini dialami oleh mata, yang dialami telinga, yang dialami indera pengecap, yang dialami oleh hidung, yang dialami oleh indera peraba. Inilah kenyataan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kita bisa memperluas cara pandang atau kesadaran ini diperluas dengan luar biasa untuk menyadarkan kita bahwa yang sejati itu di dalam ini nih ya. Ternyata di luar ini bukan yang beneran serius ada gitu loh ya, tapi ternyata pengalaman ini terjadi melalui ini loh, tubuh ini dengan panca indera yang luar biasa ini nih gitu. Jadi luar biasa banget ya teman-teman ya. Sebegitunya ya, akhirnya apa, kita sudah mulai sadar dan mulai bisa mengalami pengalaman kesadaran ketuhanan ini sendiri ya, perlahan-lahan nih. Maka di sini teman-teman, untuk teman-teman semua yang mau order buku saya, jadi saya kemarin ya teman-teman, satu minggu yang lalu ya saya sudah nerbitkan buku ketiga ya. Buku ketiga saya itu judulnya Kitab Semesta ya. Ada buku Kitab Semesta, teman-teman semuanya boleh silakan kalau mau order. Jadi buku pertama Zero Is Me di tahun 2017 ya. Kemudian yang kedua adalah Jalan Muhasabah Diri nih. Yang ketiga adalah Kitab Semesta ya. Jadi Kitab Semesta ini teman-teman, ini adalah tulisan di mana nanti teman-teman ketika membaca itu kalian bisa present moment, kalian bisa mulai menyadari dirinya teman-teman juga mulai
bisa melepaskan dengan sendirinya konsep, dogma, dan persepsi keyakinan yang selama ini tuh ternyata salah gitu ya. Karena di dalam buku Kitab Semesta ini, ya teman-teman bisa lihat di video-video saya ya, Kitab Semesta ini membongkar keguncangan jiwa ya teman-teman. Jadi Kitab Semesta ini lahirnya itu dari keguncangan jiwa saya yang sangat luar biasa sekali. Selama beberapa tahun saya merasa ya bahwa diri ini tuh dikiamatkan. Ya, diri ini tuh seperti dikiamatkan sampai kiamat yang luar biasanya ya. Sampai akhirnya pencarian ini terjadi, sampai kekacauan itu terjadi dalam pikiran ini. Karena semua program yang lama itu benar-benar harus dipaksa oleh Tuhan, oleh semesta ini untuk hancur. Tapi saya nggak tahu ya waktu itu tuh dihancurkan itu namanya ya, karena memang saya merasakan bahwa program-program di dalam kepala saya itu benar-benar berontak semuanya. Bahkan saya tuh bingung ya, saya benar-benar menyaksikan betapa kacaunya pikiran ini, betapa kacaunya seluruh sistem tubuh ini itu yang benar-benar seperti di reset ulang ya, di reset ulang dari awalnya itu A menjadi sekarang misalkan B. Dan itu benar-benar saya merasakan ya bahwa itulah yang disebut dengan kiamat ya. Sejatinya kiamat secara hakikat, secara makrifat itu seperti itu. Jadi program-program lama itulah yang ternyata bukan diri sejati kita, dan kita dipaksa untuk melepaskan yang bukan sejatinya diri itu. Maka disitulah mulai banyak sekali pertanyaan kehidupan. Dan kemudian waktu kecil saya usianya masih SD, SMP, SMA, itu banyak sekali pertanyaan kehidupan ini. Ya banyak sekali yang saya pertanyakan, terutama terkait agama ya. Terkait agama, terkait kehidupan ini, terkait alam ini. Saya merasakan kok saya belum mendapatkan sebuah jawaban ya. Saya seperti tidak puas ya mendapatkan jawaban dari orang-orang sekitar saya, atau dulu ketika saya belajar sama di SMA gitu ya, di SMA, SMP itu, atau di lingkungan luar itu, saya merasa tidak mendapatkan sebuah jawaban atas kehidupan ini. Nah, saya mendapatkan atas jawaban dari kegelisahan, keguncangan jiwa saya ini. Ya, ini itu ketika saya mengalami yang namanya psikosomatis. Ya, saya mengalami psikosomatis, gangguan kesehatan mental, anxiety disorder, dan banyak sekali ya teman-teman itu ya. Itu yang membuat saya akhirnya ternyata inilah cara semesta itu untuk melepaskan hal-hal lama yang tidak relevan lagi di saat ini. Yang memang dari pengalaman inilah semesta itu pengen menunjukkan ilmu-ilmunya yang luar biasa ya, dan menjawab semua pertanyaan kegelisahan jiwa saya ya. Itu luar biasanya seperti itu ya. Dan sampai akhirnya semua itu terbongkar, menjadilah Kitab Semesta. Kitab Semesta membongkar rahasia-rahasia kehidupan yang teman-teman ya, selama ini mungkin kalian sedang mencari kebenaran kehidupan, atau bingung mempertanyakan kehidupan ini tuh sebenarnya seperti apa sih. Kok semakin aku semakin dewasa, kok aku semakin gelisah ya. Semakin dewasa kok aku tuh semakin takut ya tentang hal-hal yang belum kelihatan. Kenapa ya semakin dewasa aku semakin pengen tahu yang sebenarnya, misalkan kayak gitu ya. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa DM saya. Nanti kalau mau order buku Kitab Semestanya atau produk-produknya Zeroisme ya teman-teman ya, itu bisa silahkan DM ke TikToknya Zeroisme, atau silahkan WA ya, nomornya 085647247537. Jadi teman-teman semuanya, setiap live-live yang saya siarkan di sini semuanya ini akan saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa merapat di YouTube Zeroisme ya. Silakan diketik saja di situ, nanti muncul sudah banyak sekali videonya, sudah ada 187 video yang teman-teman itu bisa banget ya untuk dinikmati di sana. Kalau teman-teman juga mau gabung di grupnya juga bisa ya. Silakan. Kalau gabung di grupnya nanti dapat ebook ya. Jadi ada ebooknya Abandon Isme sama Ulang ya, itu ada ebook. Ulang ya, itu ada ebook. Nanti teman dapat 2 gabung di grupnya. Kemudian teman bayarnya seikhlasnya ya kalau di grup ya. Bisa gabung. Nanti kalau misalnya masih mau tanya jawab, silahkan bersama di situ. Seperti itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman juga mau
mengoleksi buku-bukunya juga oke, nggak apa-apa ya. Jadi semua itu semengalirnya hatinya teman-teman saja. Semengalirnya hatinya teman-teman saja, semua itu jangan dipaksa ya, semua itu hanya alur dari aliran semesta saja gitu. Jadi teman-teman ikutilah alirannya saja, semua akan sampai tepat pada waktunya, karena semesta ini sudah punya timing waktu yang sangat-sangat tepat dan presisi sekali. Jadi tidak akan mungkin dia salah langkah, dia tidak mungkin salah waktu, semua sudah diatur tepat waktunya. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum.